Apa perlu saya berdiri moving gitu ya? Oh masalah, saya Ria Gas, panggil saja Ria gitu. Kenapa sih Kak kok dipanggil Kak Ria Ngegas itu? Saya udah ngegas soalnya. Enggak, nanti itu ada sejarahnya kenapa dipanggil ngegas, karena awalnya dari 1 tahun yang lalu kepedulian saya terhadap politik Sidoarjo, karena saya asal dari Sidoarjo, cek ombak biasa, karena waktu itu Sidoarjo mengalami kehetrikan dalam kepemimpinan. Dan waktu itu saya diusung oleh salah satu partai tapi belum firm. Dan di situ saya hanya mencoba untuk cek ombak Ria Gas Darjo itu, karena nggak ada figur perempuan waktu itu. Jadi akhirnya itu muncul saja langsung, dan akhirnya jadi familiar ke orang-orang. Tapi memang waktu itu belum mencalonkan diri, hanya cek ombak saja. Biasa ya, anak visip tahu ya cek ombak ya. Halo, ada di sana? Halo. Oh enggak, berarti nggak tahu cek ombak. Cek ombaknya untuk saya. Siap hari seperti itu Ria Gas. Jadi seperti itu ya teman-teman, asal-uasal dari nama Kak Ria Ngegas ini. Oke, pasti teman-teman udah gak sabar ya menerima materi dari Kak Ria ini. Tapi sebelum itu saya akan bacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Kak Zuriatul Madinah SE, beliau adalah seorang businesswoman yang bergerak di bidang telekomunikasi sekaligus owner dari CV Ria Madinah yang berada di Pondok Mutiara BP nomor 6 Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau memiliki pengalaman pekerjaan sebagai Sekretaris Direksi Marketing di PT Sunpack pada tahun 2006 sampai 2012, sebagai Mitra Pengurus Izin PBG dan Sitek di PT Power Bersama Group tahun 2015 sampai sekarang, sebagai Mitra Pengurus Izin di PT Protelindo, PT Solusi Tunas Pratama, PT DMT, PT Centratama dari tahun 2015 sampai sekarang, dan CV Ria Madinah tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman studi di MI Nurul Rohmah tahun 1992 sampai 1998, di SLTPN 3 Porong tahun 1998 sampai 2001, di Mansidoarjo 2001 sampai 2004. Beliau juga lulusan dari S1 Site Surabaya dan sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga memiliki skill komunikasi profesional, negosiasi, kerjasama tim, bisnis planner, leadership, dan masih banyak lainnya. Wah, sangat luar biasa sekali ya guys materi kita kali ini. Baik, langsung saja, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya menerima materinya. Maka dari itu, kepada Kak Ria, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Boleh saya berdiri di sini Bu? Boleh sayang? Oke, saya berdiri ya. Saya sama sekali lagi, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nggak enak, kalau turun bagaimana? Boleh? Nah, Ibu di sini ya Bu. Saya turun di sini. Baik. Sebenarnya, oke, ibunya foto dulu. Siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu Kajur mau terus waktunya. Baik. Sebenarnya saya punya pengalaman seru di UNESA, karena dulu awalnya sebelum saya masuk S1 saya itu saya terima di UNESA PMDK jurusan olahraga. Kelihatan ya kalau dari postur saya ya, tinggi besar ini ya. Ya, saya dulu tuh sebenarnya masuk di jalur PMDK. Ada nggak sekarang PMDK namanya apa? Apa namanya sekarang PMDK? Apa namanya? SMBB. Apa itu kepanjangan SMBB? Oke, SMBB. Ya itulah pokoknya ya. Zaman saya namanya PMDK. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal nggak saya ambil. Ya biasa. Pergolakan antara masih muda dan nggak muda-muda banget. Karena waktu itu orang tua ingin saya jadi atlet, saya nggak mau. Begitu. Jadi akhirnya nggak diambil. Next, akhirnya saya masuk lagi ilmu ekonomi. Sebenarnya ini materinya apa ya? Latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Saya disuruh untuk memberikan pemateri tentang kepemimpinan.
begitu ya, kepemimpinan. Baik. Saya mau sama dulu deh kalian sebelum saya ngomong panjang lebar. Semester 1 ada? Semester 1? Ada. 2? Udah terima 2 ya? 3. Sedikit. Oke. Yang ini deh, yang mau skripsi ada nggak? Nggak ada ya? Kelihatan nggak ada beban soalnya. Kalau saya ngasih materi di teman-teman yang skripsi, beban semuanya, berat gitu ya mereka ya. Yang jomblo terakhir, pertanyaan yang jomblo mana? Katakan yang jomblo. Kasihan loh mbaknya itu. Sebentar, saya mau tanya, mbak beneran jomblo tak mbak? Jomblo tak mbak? Kok nggak asik sih mbak hidup kamu mbak? Oh jomblo mbak? Apa jomblo berapa tahun mbak? Sejak saya lahir. Namanya siapa sayang? Nama saya Iza Tunisa. Iza, IG-nya apa Iza? Saya follow nanti, saya promosikan di IG saya, lumayan kan? 15.000 boleh? Follow IG saya di Ngegas ya. Lumayan lah, siapa tahu nanti banyak dede-dede yang tertarik sama Nisa, cakep loh Mbak Nisa. Tapi nggak asik kamu Mbak, ini Sabtu malam minggu loh, nanti kalau jomblo nggak asik. Intermezzo saja. Jadi begini, kepemimpinan ini saya kenapa tanya jomblo? Sebenarnya karena saya dari ekonomi, saya ini merepresentasikan ekonomi dengan kejombloan. Karena saya berpikir begini, kalian kan masih muda sekali, mungkin umurnya 19 tahun ya. Kalau kita ngomongin kepemimpinan, next nanti deh habis ini. Ilmu ekonomi itu ada 2 faktor yang penting, yakni supply dan demand. Supply dan demand. Ada supply, ada permintaan. Itu kalau misalkan setara, itu pasti masuk. Dan pacaran juga begitu. Karena kalian masih unyu-unyu ini, pasti semuanya mengalami yang namanya pacaran. Pacaran juga gitu. Kalau kalian kelebihan supply, kelebihan perhatian, jatuh harganya. Sama seperti ekonomi. Jadi konteksnya adalah, intinya adalah jangan kelebihan supply terhadap pasangan kita. Jangan berlebihan cinta sama pasangan kita, jangan berlebihan perhatian sama pasangan kita. Karena apa? Nilainya nanti akan jatuh. Karena tidak sesuai dengan demand, tidak sesuai dengan permintaan. Jadi ya ini sekedar pengetahuan aja bahwasanya di usia kalian sekarang ini, usia-usia yang terlalu menggebu. Dan kenapa saya tadi bertanya tentang siapa yang semester 1, 2, 3, 4? Karena begini, saya mengalami di semester 3 dan 4 bahwa saya ini kayaknya salah jurusan ya. Ada nggak yang mengalami salah jurusan? Enggak ya? Enggak ya? Yakin ya jurusan ini ya? Dan dulu saya mengalami bahwa di semester 3 dan 4 itu saya mengalami salah jurusan gitu. Ini saya mau jadi apa gitu nextnya ya? Kok saya pilih jurusan ekonomi? Padahal saya nggak pengen jadi ekonomi, saya tuh pengen ikut putri-putrian, cantik-cantikan ya. Tapi ya sudah terlanjur ya jurusan ekonomi. Dan akhirnya S2-nya saya sekarang memilih di politik. Saya berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan itu kadang-kadang gini, sebagai perempuan kita serba salah. Kenapa? Karena kita itu punya 2 fungsi yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, perempuan sebagai fungsi ranah domestik, dan kedua, publik. Kita punya 2 klasifikasi menjadi perempuan, ranah domestik dan ranah publik. Kita sebagai anak, kalau kalian masih sebagai anak, saya sebagai istri, saya sebagai ibu. Kelihatan nggak sih saya ibu? Kelihatan ya, ibu-ibu. Saya sebagai ibu dan saya sebagai makhluk sosial, yaitu pekerja. Dan kalau disatukan itu memang membutuhkan effort yang luar biasa. Memang saya tidak berbicara banyak tentang jadi istri, jadi ibu karena kalian belum mengalami itu. Tapi nextnya kalian akan mengalami itu. Yang bisa saya sampaikan adalah kalian masih banyak kesempatan luar biasa. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Masa muda yang kalian pilih sekarang ini menentukan akhirnya nanti. Awal menentukan akhir, itu pasti. Walaupun di tengah-tengah kalian jatuh, pasti masih bisa bangkit lagi. Saya yakin bisa bangkit lagi dan bisa mengawali lagi. Tapi lebih baik startnya dari sekarang. Jangan sampai terjerumus dengan hal yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Kebanyakan di usia kalian ini. Mungkin di usia saya waktu itu tidak ada medsos seperti saat ini ya. Di usia kalian ini kan banyak medsos, banyak berita-berita yang luar biasa
bisa kalian ambil. Tapi saya yakin di usia kalian ini masih usia-usia rentan untuk mental health lah, me time lah, aduh kok pacarku gak perhatian lah. Begitu gak sih? Iya, begitu ya. Dikit-dikit kalau misalkan kalian habis ujian semester, me time nih waktunya kita hari ini waktunya kita. Kan kalian lebih banyak me time ya? Iya betul, begitu ya. Jadi saya juga ngalamin sekarang saya masuk di S2 ini, setelah ujian tengah semester, UTS itu, teman-teman sudah minta, ayolah kita jalan lah, habis ujian nih, kita healing. Ujian tuh kok healing gitu loh. Itu kan sesuatu yang biasa menurut saya tadi. Karena saya seorang pekerja, saya seorang owner perusahaan yang punya tanggung jawab terhadap anakku. Jadi dikit-dikit healing, dikit-dikit me time. Di usia saya tidak ada begitu, karena memang tidak ada yang sekarang ini kita mau kemana, mau pergi kemana langsung scroll TikTok ada langsung muncul. Apa minta apa ChatGPT jalan itu tidak seperti itu. Tapi di usia kalian ini usia-usia yang menurut saya itu rentan dengan sesuatu yang dikatakan mental health. Dikit-dikit me time, dikit-dikit butuh waktu, dikit-dikit butuh sendiri. Nggak dapat perhatian sendiri dari pacar, healingnya langsung lari. Jauh ke Penanggungan, Gunung Iu. Tapi herannya belum turun dia ngechat, hai sayang lo wes luluh meneh. Kado-kado ke Penanggungan tapi dicet luluh lagi lo guyu, bener ya enggak? Begitu kan? Gitu ya. Rasanya perempuan-perempuan ini relate ya sama yang saya sampaikan. Soalnya saya juga begitu. Kalau saya mengalami hal-hal yang nggak enak di rumah tangga, saya lari ke atas, turun lagi di chat sama suami, baikan lagi. Ya berarti saya malas, 11-12 sama kalian. Seperti itu. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, ranah domestik dan ranah publik. Kalian pasti akan mengalami itu. Ranah domestik apa? Kadang-kadang begini, stereotip menjadi perempuan itu pasti kalau sudah di jenjang akhir setelah skripsi, lulus S1 mau bekerja, pasti pilihannya dua. Atau di pertanyaan kalian sekarang ini pasti biasanya pilihan dua, menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Betul nggak seperti itu? Ada nggak pertanyaan itu? Menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Pernah nggak dapat pertanyaan seperti itu? Iya pernah. Oke, jawabannya apa? Kalau sekarang mungkin saya itu ingin menjadi wanita karir. Namanya siapa sih? Divya. Divya, oke. Saya random sama X sebelah. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Wanita karir, 1, 2 wanita karir. Oke. Jadi ibu rumah tangga ada? Kayaknya jadi ibu rumah tangga. Oh keren. Apa? Kenapa sih? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oh siap, tepuk tangan dong. Untuk siapa namanya? Salisa. Salisa. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Benar. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Kadang-kadang ini yang namanya patriarki ya. Selalu pertanyaan untuk perempuan yang dipertanyakan kita itu menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Pernah nggak dapat pertanyaan begini kalau ke laki-laki? Menjadi ayah yang baik atau menjadi pekerja? Ada pernah laki-laki dipertanyakan seperti itu sayang? Belum ya? Belum pernah kan? Kenapa kalau laki-laki nggak dapat pertanyaan menjadi ayah yang baik atau pekerja? Kenapa harus perempuan? Alasannya apa coba? Nama kamu siapa sayang? Nama saya Muhammad Akil Fatir, bisa dipanggil Akil. Mungkin karena perempuan itu biasanya gimana ya jelasnya? Gak apa-apa, jelasin aja. Karena perempuan kenapa? Perempuan kodratnya di rumah. Ya kodratnya kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas kodratnya wanita itu seperti itu, apa namanya, melayani dan lain sebagainya. Nah, kalau laki-laki kan kodratnya yaitu tadi mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seperti itu. Mungkin nggak bisa dibalik lagi pertanyaannya seperti itu karena di dalam Quran sudah jelas. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Setuju nggak sama pendapatnya Mas Agil kalian perempuan-perempuan? Oke, saya tanya, setuju nggak sama pendapatnya Mas Agil? Ya, lumayan. Lumayan ya. Berarti setuju ya kalau seandainya kodrat kita adalah melayani laki-laki. Saya geser ke sana deh, saya dari sini. Setuju ya? Saya setuju. Sebagai seorang muslim saya setuju. Betul memang kodrat kita adalah melayani, betul memang. Tapi Rasulullah bersabda bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya.
Saya yakin itu berlaku untuk semua sampai ke kita. Jadi gini, memang kodrat kita dalam melayani, tapi sebagai manusia yang, ya saya nggak ngomong emansipasi aja ya, sebagai manusia yang normal, kita juga punya perasaan untuk mempunyai keinginan yang besar, cita-cita yang besar untuk mengaplikasikan apa yang kita inginkan. Misalkan kodrat kita hanya melayani, nek bojone awake dhewe, ya bojone awake dhewe gak api-api, gak macam-macam, gak tolak-tolak nang wedok liya, masuk gak? Dia langsung gitu, gak apa-apa ngomong begitu. Kita lillahi ta'ala tulus mengabdi. Dan satu lagi, nek domestik ini kebutuhan kita sebagai perempuan itu terpenuhi mungkin tidak apa-apa, tapi kan kebanyakan suami dan istri itu adalah rumah tangga ini adalah kesepakatan. Kalau dasar kesepakatan, saya yakin ada urusan-urusan kesepakatan mana yang ini dipegang perempuan, kesepakatan mana yang ini dipegang laki-laki. Saya kemarin tuh sempat ngobrol sama teman saya satu kampus namanya Mas Yogi, di mana ya dulu. Beliau itu mengatakan begini, saya mengatakan sama calon istri saya di depan atau kamu di belakang, atau saya di belakang kamu di depan. Sebetulnya itu betul. Jadi tidak bisa dalam satu rumah tangga itu ada dua nakoda, pasti ada satu. Iya, saya mengaminkan itu. Tapi ternyata di kehidupan bahtera rumah tangga atau bahtera kalian nanti itu berkuliah, tidak semua planning yang kita inginkan, yang kita targetkan itu sesuai dengan plan. Sama seperti rumah tangga juga begitu. Tidak semuanya sesuai. Pasti kadang-kadang ada di satu titik di mana mohon maaf tidak bekerja misalnya pasangan kita, akhirnya kita yang mengambil alih dari pekerjaan itu. Seandainya sebagai perempuan kita tidak berdaya, terus nek bojone kan yang berdaya terus akan mana-mana. Gitu ya. Kasarnya begitu lagi. Jadi ranah domestik dan ranah publik, kalau bisa kita harus dua-duanya. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karir, keduanya sama baiknya. Kadang-kadang orang berpikir stereotipnya kalau menjadi ibu rumah tangga meninggalkan bakat, tapi kalau menjadi wanita karir menanggalkan kodrat. Itu yang selalu ditancapkan ke dada perempuan. Saya mengambil isu perempuan karena saya seorang perempuan. Jadi kalian nanti di tengah-tengah masyarakat pasti akan mengalami hal itu. Kenapa laki-laki dan perempuan kalau masuk perusahaan 77% gaji kalian pasti lebih rendah daripada laki-laki? Ya mungkin jawabannya tadi, karena laki-laki kodratnya mencari nafkah. Tapi apakah perempuan tidak bisa mencari nafkah? Bisa? Bisa ya, bisa mencari nafkah. Tapi ternyata memang yang terjadi di kehidupan kita di dunia ini seperti itu. Ya gak apa, ikutin saja role mainnya. Dan saya selalu mengatakan kepada seluruh perempuan yang di sini, kalian adalah calon ibu hebat. Kalian harus jadi ibu hebat dan kalian wajib bahagia. Bagaimana cara bahagia? Bahagia tidak ditentukan oleh pasangan kalian, bahagia tidak ditentukan oleh orang tua kalian, bahagia tidak ditentukan oleh anak kalian, tapi bahagia ditentukan oleh kalian sendiri. Bagaimana cara kita bahagia? Kita harus berdaya. Jadi harus berdaya. Gak bisa kalau kita nggak berdaya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian punya kesempatan lebih nantinya, berdaya. Berdaya dalam hal apa? Dalam hal finansial. Finansial itu kalau zaman sekarang gampang kok. Sekarang dari afiliasi saja, medsos kan sudah ada uang kok. Banyak hal. Kalau kalian mau jadi ibu rumah tangga, keren. Saya juga jempol. Tidak semua perempuan bisa memilih full mau menjadi rumah tangga. Tapi saat ini kalian masih punya pilihan tegas bahwa kalian harus jadi perempuan berdaya. Ya, jangan sampai tidak berdaya. Sayang, orang tua kalian sudah berdaya, sudah menyekolahkan kalian sampai setinggi ini. Kalau berdaya, saya harus berdaya. Saya owner perusahaan, tapi saya juga harus patuh terhadap suami. Iya, itu kewajiban saya. Dan kalian pun harus begitu. Kalian harus berdaya, tapi kalian kalau di rumah, ya harus patuh dengan suami kalian. Balancing. Dan yang terutama dalam sebuah hubungan dan semua hubungan sosial kita adalah satu, komunikasi. Kalau anak PPKN keren lah, pasti bisa komunikasi. Umpat kasih aja jejak. Salam Pancasila juga ada ini. Jadi udah keren sekali. Jadi mudah-mudahan kalian juga tangguh dalam hal itu.
Terus saya sebenarnya mau ngomongin politik karena kalian masuk di fakultas politik. Menarik gak sih kalau ngomong politik? Serius? Senang? Mau? Apa yang dipengen ngomong politik? Tentang apa? PHK, kasus korupsi. Oke, saya ngomongin politik sedikit. Saya kalau ngomongin politik itu korupsi apa yang menurut kalian paling epic dramanya? Hah? Pertamina. Terus korupsi pejabat yang apa? Gus Putu. Itulah daerah keluar. Cocok. Kasih jelaskan nanti sedikit. Apa lagi? Hah? IKTP, oke. Menurut saya ngomongin politik secara nasional. Kasus Setia Novanto Papa itu epic gak sih? Epic ya? Bayangkan, saya itu mengikuti mulai dari awal sampai akhir, tapi memang tidak keseluruhannya. Awalnya beliau adalah DPRD, tersangkut kasus kode etik. Beliau terekam komunikasinya dengan manajemen direksi Freeport, mengatakan ya nanti kita senang-senang, nanti kita happy-happy, cewek-cewek apa segala macam, itu kan terekam. Dan itu semua kalian ramai. Mungkin kalau kalian tidak tahu Setia Novanto ya, dengar ya. Apakah kalian pernah mendengar rekaman itu? Karena itu rekaman luas, seperti rekaman Munamya dan Ariel itu loh. Sudah. Hanya rekaman pembicaraan saja. Kan saya tidak ngomong yang lain-lain. Jadi rekaman itu terekam. Sampai akhirnya beliau mengundurkan diri dari anggota DPR. Setelah itu mengundurkan diri, beliau maju lagi dipilih sebagai ketua umum partai terbesar nomor 2 di Indonesia. Apa? Golkar, betul. Bayangkan, setelah beliau dapat saya nggak bisa membayangkan langsung dan Novanto parah soalnya. Setelah beliau mendapatkan sanksi hukum, beliau ikut dalam pemilihan ketua umum partai terbesar nomor 2 Indonesia dan menang jadi ketua Golkar. Oke, senang selesai. Beliau naiklah ikut kontribusi sebagai perwakilan rakyat di DPR RI dan menang pula dan suaranya tinggi kan. Yang pilih siapa itu? Siapa yang pilih? Hah? Orang? Iya, kalian yang pilih. Menang pula jadi ketua DPR RI. Secara hukum dia itu sudah tersangka kan? Secara politik juga beliau sudah cacat nih. Tapi ternyata negara ini bisa loh mengangkat koruptor lagi walaupun beliau sudah masuk UI, naik lagi jadi anggota DPR, jadi ketua, bisa loh. Terus ini harus SKCK. Nek biasanya mari ngomong ya opo ceritanya. SKCK-nya di mana? Dan setelah beliau naik jadi ketua DPR RI, akhirnya muncul lah ya yang namanya kasus IKTP. Ingat berapa triliun? Ya, begitulah. Saya nggak ngomong triliun, saya nggak bisa ngitung soalnya. Setelah masuk di IKTP, dramanya makin panjang. Akhirnya waktu itu saya ingat Najwa Shihab pernah masuk ke lapas Sukamiskin, ya. Dicek lah di situ. Ternyata beliau nggak ada. Beliau makan soto, nasi padang, makan soto dan sate padang. Itu liputan live Najwa Shihab yang sampai sekarang itu disembunyikan dan waktu itu pernah ditampilkan tapi di take down sekarang. Alasannya apa? Ya, karena kan butuh refreshing. Kami itu luar pemeran negara tapi kami juga manusia. Tapi tetap diterima kan beliau. Dan akhirnya beliau dipindahlah ke lapas yang lebih parah lagi, yang maksimal penjagaannya. Dipindah ke lapas mana saya lupa. Setelah berapa tahun balik lagi ke sini sekarang ke lapas yang kemarin itu. Dan waktu itu saya ingat ada liputan tentang beliau tapi di take down, tidak jadi. Waktu itu Najwa Shihab mengatakan mau akan meliput beliau tapi tidak diperolehkan, tidak mendapatkan izin. Dan sampai sekarang saya pun yakin beliau pasti mendapatkan privilege di penjara sampai sekarang. Dan mungkin itu kasus politik yang paling epic mulai dari saya masih, kalau Setia Novanto saya baru lulus S1 ya sampai sekarang masih bergulir.
masih tidak bisa diselesaikan. Pernah dengar kasus Gayus Tambunan tuh ya? Apa yang spesial? Ya, dia di dalam penjara, tapi kok bisa loh nonton pertandingan tenis pakai wig? Di luar negeri. Nah inilah negeri kita. Jadi semua yang ingin jadi politisi juga aneh. Kenapa politisi masih menjadi pekerjaan mungkin ya, menjadi pilihan. Termasuk saya sendiri. Kenapa saya juga aneh? Saya juga masuk di ilmu politik karena saya juga ingin jadi politisi. Gitu. Saya bergelut di dunia politik praktis memang baru 1 tahun ini. Tapi saya bergelut di dunia birokrat sudah 15 tahun. Di mana birokrat adalah sebenarnya mereka lah antek-antek politisi yang sebenarnya. Mereka itu politisi sejati. Kenapa? Mereka memegang kebijakan publik. Birokrat, kepala daerah, kepala dinas. Mereka memegang kebijakan publik. Mereka mempunyai peran untuk membuat undang-undang. Tapi mereka juga bermain dengan PR, bermain dengan kepala daerah. Harusnya kalau sebagai birokrat digaji negara, digaji rakyat, kan tunduknya sama presiden, bukan sama kepala daerah, bukan sama kepala daerah yang akan dicalonkan. Karena secara hierarki mereka digaji oleh negara, digaji oleh pemerintah. Jadi sewaktu 5 tahunan pasti mereka itu membantu petahana. Harusnya kan tidak boleh seperti itu. Dan saya bergelut dengan mereka itu sudah 15 tahun dan kelihatan anggap lain, kelihatan pro-nya ke siapa, membantu petahana, alih-alih ingin mendapatkan dukungan tapi sebenarnya hanya ingin mendapatkan jabatan. Itu sudah hal yang wajar seperti itu. Dan yang Mas Agil tadi sampaikan tentang Gus Mutur, saya nggak berani ngomong tentang beliau karena Sidoarjo. Kenapa saya sampaikan lagi kenapa nama Rian Gas tadi? Karena Sidoarjo itu muncul dari kekhawatiran saya, kegundahan saya 3 kali berturut-turut. Sidoarjo ini 3 kali berturut-turut kepala daerahnya masuk di dalam lingkaran korupsi, dan ini satu-satunya di Indonesia 3 kali berturut-turut tanpa jeda. Dari situlah kemarin saya ingin ikut kontribusi dalam pemilihan kepala daerah, tapi hanya ingin saja melihat bagaimana sih masyarakat Sidoarjo ini yang selalu memilih kepala daerah dari situ saja, dari partai itu saja. Akhirnya saya ikut kontribusi dan ternyata memang banyak keinginan dari masyarakat yang ingin ada perubahan dari Sidoarjo. Tapi balik lagi, kalau ngomongin tentang kepala daerah tentu butuh rekor. Ya, siapa saya? Saya belum masuk partai. Kalau tiba-tiba saya muncul walaupun mahar yang besar nggak akan dibeli. Karena bagaimanapun juga kultur Sidoarjo dengan kultur Surabaya berbeda. Mungkin kalau di Surabaya money politik tidak terlalu besar, tapi kalau masuk di Sidoarjo, jabon, tarik, tulangan, wani, tiro. Jadi kultur itu masih ada dan mereka masih terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Itulah kultur Sidoarjo. Dan sekarang saya bersyukur di Sidoarjo itu karena memang saya waktu itu seorang duta wisata, saya seorang New Sidoarjo. Saya juga lahir di Sidoarjo, saya cari uang juga di Sidoarjo, tinggal di Sidoarjo. Jadi saya punya tanggung jawab besar bagaimana caranya ikut berkontribusi dalam politik di Sidoarjo. Meskipun belum di politik praktis. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kalian semua di sini, ada yang dari Sidoarjo? Banyak? Oke, banyak. Oh sedikit. Ya. Mudah-mudahan kalian masuk PPKN, kalian dapat vibe-nya tentang bela negara, kalian bisa ikut kontribusi dalam kepolitikan di Sidoarjo dengan bersih. Saya bersih nggak bisa, dengan baik. Kalau mau bersih, mustahil. Karena kita masuk partai itu ada mahar, ya. Mau bersih tidak. Kadang ada partai yang tidak perlu mahar, tapi kalau mau bersih sulit. Karena berhubungan dengan politik, semua membutuhkan modal, uang. Makanya dolek duit sing akeh. Setuju? Oke, sepertinya itu saja ya. Sudah agak lama saya ngomongnya. Ada sekitar 20 menit ya Pak ya. Itu saja. Ada sesi tanya jawab. Saya punya waktu banyak, enggak? Ada sesi tanya jawab? Apalagi? Tanya jawab langsung? Oh begitu, oke.
Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, karena selanjutnya saya punya waktu, udah? Oh gitu ya, sudah 15 menit buat tanya jawab ya. Oke. Oh gitu, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan saya ngomong ya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab atau dari moderator? Moderator, siap, baik. Mohon izin ibu saya di depan. Ya, materi yang luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan mengangkat tangan, menyebutkan nama, prodi dan kelompoknya. Wah, sangat antusias sekali ya jawab ini. Harusnya dikasih apresiasi ya. Jawabnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Karya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan pada sesi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuli dari Prodi Ilmu Hukum dari Universitas UPN. Di sini saya sebenarnya Kak Ria. Karya sempat menyinggung mengenai ingin menjadi suatu pemimpin di suatu daerah, maka perlunya dorongan dari partai. Di situ saya korelasikan kepada kepemimpinan yang berada di universitas, di mana seringkali saya tuh menjumpai permainan seperti itu juga Karya. Dan yang saya cukup herankan adalah mereka ini yang bergabung kepada Ormek ya, kalau di Unif bilangnya Ormek ya. Itu tuh bermain motornya tuh kelihatan banget Karya nih dari jadi kita tuh sebagai rakyat biasa atau mahasiswa-mahasiswa biasa yang tidak bergabung pada seperti itu, kami sering bertanya nih tentang kredibilitasnya dari seseorang itu untuk dipilih sebagai pemimpin gitu, karena dilihat dari background checking juga kayak kurang gitu loh Karya. Terus kita sebagai mahasiswa ini tuh harus bagaimana ya Karya untuk memutus rantai seperti itu gitu. Sebenarnya tidak apa-apa untuk bermain seperti itu, asalkan pada saat melakukan program kerja itu tetap profesional gitu Karya. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Lexa Fitri, biasa dipanggil Lexa. Saya dari kelompok 18 dan dari prodi akuntansi. Di sini saya ingin meng-highlight terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ria, di mana Kak Ria ini menyetujui dari opini kakak yang ada di depan terkait dengan bahwa wanita itu harus melayani. Itu mungkin saya ingin meng-highlight hal tersebut, dan di sini saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Kak Ria terkait dengan adanya standar bahwasanya kualitas yang dianggap bisa memimpin itu hanya dilakukan untuk laki-laki. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Aziz Syabana dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk diberikan kesempatan untuk bertanya pada sesi kali ini. Mungkin saya sedikit tertarik terkait prolog dari Mbak Ria tadi mengenai cek ombak. Menurut Mbak sendiri itu apa sih inovasi, motivasi kakak sendiri untuk melangkah ke ranah politik? Karena menurut saya ranah politik untuk perempuan sendiri itu sangat berisiko tinggi seperti itu, untuk menghabiskan tenaga, waktu, juga finansial. Terus tadi kakak juga menyinggung tentang cek ombak, itu kan berarti secara tidak langsung kakak sendiri kan menjadikan diri kakak untuk menjadi pancingan seperti itu kan. Nah itu kan berisiko tinggi. Nah, mungkin apa motivasi kakak untuk menjadi melangkah ke ranah politik, itu yang pertama. Dan yang kedua tentang relativitas politik sekarang, menurut kakak ini politik alat hukum atau hukum alat politik, seperti itu. Terima kasih. Nah yang pertama dari Mbak siapa tadi? Mbak Yuli dari Yuri dari UPN, mahasiswa hukum ya. Halo, jadi lawyer ya Bang Ade ya. Gantiin Hotman ya. Amin. Ya, tadi pertanyaannya adalah mengenai tentang sosok. Kadang-kadang memang begini ya, kita tidak bisa menyamakan perspektif kita
jadi begini, Anda dan saya sama-sama punya perspektif tentang proporsionalnya seseorang untuk menjadi pemimpin. Mungkin bagi saya, untuk menjadi pemimpin satu tegasan. Kalau bagi saya, bagi Mbak Yuli, mungkin jadi pemimpin satu harus ganteng. Nah, perspektif itu masing-masing itu ada. Tapi kalau menurut saya, perspektif pemimpin yang pertama adalah berdaya. Saya selalu mengatakan berdaya. Kenapa? Saya amazing sekali loh dengan teman-teman yang ada di sini, panitia-panitia ini. Tepuk tangan dong untuk panitia ini. Moderator kita sedang disambut oleh ketua Mas Brilian, disambut dengan Mas. Jujur, dulu saya mulai dari SMP, saya ketua OSIS, SMA juga, saya ketua OSIS, kuliah juga, tapi saya berhenti karena kuliah itu saya nyambi dengan bekerja. Saya hampir mengikuti seluruh organisasi yang ada di sekolah saya, mulai dari SMP, SMA, di kemahasiswaan memang tidak terlalu, dan itulah yang membuat saya sangat menyesal kenapa saya dulu tidak ikut dalam organisasi di mahasiswa. Sangat menyesal, karena saya dulu memang sudah punya standar untuk bekerja. Sewaktu saya kuliah, saya harus bisa bekerja karena saya itu bertentangan dengan orang tua. Jadi perspektif menjadi pemimpin itu ada di masing-masing. Tapi kalau saya pertama itu harus berdaya. Kenapa berdaya? Berdaya dalam artian apa? Tidak hanya cakap dalam berpikir, tidak hanya cakap dalam berbicara, tapi cakap dalam keuangan. Buiku anak ini sopo, buiku kerja, buiku apa? Tapi harus cakap dalam keuangan. Kenapa? Menjadi pemimpin, menjadi ketua, mau itu ketua panitia, ketua pelaksana kegiatan, ketua PEM, hima, ketua apa lagi, apapun, pasti ngetokno modal, bobo bensin. Kalau mau rapat bolak-balik, pasti ketua kan yang Mas Brilian begitu ya? Ya, mana Mas Brilian tadi ya? Begitu ya, embuh bensinnya ditokno, embuh mangane yang dia noroki, pasti mengeluarkan uang. Jadi intinya adalah kalau mau jadi pemimpin itu berdaya, sama seperti jadi pemimpin kepala daerah, masuk partai, mau masuk anggota legislatif, semua butuh modal. Ya, tidak bisa dipungkiri, memang butuh modal, tapi tidak hanya modal saja. Ada salah satu teman saya yang kemarin ikut anggota legislatif, modalnya besar, sudah keluar 1,8 miliar untuk Sidoarjo hanya sekedar menjadi DPR, tidak menang. Kalau uang dia bakar sekalian bakar, tapi tidak menang. Memang tidak semuanya modal, tapi menurut saya pertama adalah berdaya. Terus kedua, berdaya secara emosional, berdaya secara komunikasi, berdaya secara sosial. Jadi kalau seandainya tadi yang Mbak Yuli katakan ada di salah satu organisasi kita, ternyata pemimpin yang terpilih adalah tidak sesuai dengan kapasitas, tidak sesuai dengan perspektif yang Mbak Yuni inginkan. Mungkin dia punya perspektif lain yang di situ dia masuk dalam kepemimpinan. Yaitu tadi bisa jadi kadang-kadang orang-orang untuk milih karena berdaya secara apa, secara finansial. Bisa jadi tidak usah minder dengan hal-hal itu. Karena apa? Memang kita tidak bisa dilahirkan dari anak siapa, tapi ikuti saja permainannya. Dunia ini seperti itu. Kalau kita tidak berdaya secara finansial, paling tidak berdaya secara akal, berdaya secara emosional, berdaya secara pertahanan. Sebagai perempuan tidak murahan, itu juga berdaya, itu juga calon pemimpin. Seperti itu. Intinya. Terus pertanyaan, gitu ya Mbak Yulia? Puas lagi sayang? Tadi pertanyaan kedua ya. Siapa namanya? Gopay 100.000 ya nanti ya. Ingetin ya, nanti diminta ke staf saya ya. Semua 3 orang dapat Gopay 100.000 ya. Minta ke saya, nanti staf saya yang ingat. Oke, ingatkan saya. Oke, Mbak Yulia. Tadi siapa namanya sayang? Alexa. Alexa. Kamu semester berapa? Wah, siap sekali kamu menikah kayaknya. Siap tak menikah? Oh, menunggu calon. Berdiri dong Alexa. Ini adalah Alexa, si cantik dari akuntansi. Tepuk tangan untuk Alexa. Banyak ceweknya ya. Alexa, tadi bertanya tentang kodrat tentang perempuan. Saya tadi mau menyampaikan bahwa kodrat kita sebagai perempuan, bukan saya yang menyampaikan ya, Mas Agil. Kodrat sebagai perempuan itu melayani. Sebenarnya itu korelasinya adalah pertanyaan saya, yakni kenapa selalu perempuan yang dijadikan objek pertanyaan, apakah Anda mau berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seolah-olah keduanya tidak bisa
ibu rumah tangga saja, berkarir saja. Kalau kita pilih ibu rumah tangga, kita meninggalkan bakat. Kalau memilih menjadi wanita karir, menanggalkan kodrat. Kadang-kadang perspektif seperti itu tidak asik buat kita sebagai perempuan. Dan saya tadi menyatakan bertanya kepada Mas Agil, Mas Agil kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak ada pertanyaan? Anda jadi laki-laki, Anda jadi ayah yang hebat, atau Anda jadi pekerja? Kenapa tidak begitu laki-laki? Karena sesuai Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Ya betul. Jadi berdasarkan yang saya amini, agama saya Islam, memang perempuan adalah kodratnya melayani. Tapi tidak hanya melayani. Saya tadi sampaikan bahwa setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Melayani dalam hal ini kewajiban kita memang sebagai seorang istri, nantinya istri ya. Ini istri ya, bukan pacar ya, bukan pacar. Gak perlu ada pacar, saling ini, gak perlu pamit, gak perlu, biasa saja pacar. Ini salim, ini ngomong, gak ada begitu. Ini istri dan suami konteksnya ya, yang saya sampaikan. Ya, sepakat ya? Sepakat ya Lisa? Sepakat ya? Konteksnya adalah suami istri, pacar no. Pacar buat siapa-siapa. Kalian capek-capek sama dia, kalian menjagain jodohnya orang. Teman-teman, lampus ya. Kalian baper sama satu orang, itu jodohnya orang, belum tentu kan berjodoh sama dia. Jadi kalau kalian pacaran biasa saja. Saya punya pacar mulai SMP sampai saya lulus kuliah, dia masuk di AAU sampai lulus. Kita mau menikah. Bilalah bukan jodoh saya nggak jadi nikah sama dia. Dia nikahnya sama orang lain. Padahal saya pacaran mulai kelas 2 SMP, Ben. Nakal saya. Jangan dicontoh, tidak. Ini tidak untuk dicontoh. Bahwa memang kita waktu itu berpacaran mulai kecil sampai besar, kita berkomitmen untuk bersama. Tapi ternyata enggak. Kita nggak berjodoh. Saya nggak berjodoh dengan dia. Sama seperti kalian gak usah baper sama pacar kalian. Biasa saja. Kalian jagain jodohnya orang. Wis ngetek non duit. Iya, digawe apel-apelan, digawe jalan, nonton bioskop, makan iya. Terus waktu juga iya. Terus eker-ekeran pasti mengganggu kuliah kan? Iya apa enggak? Iya ya, semangat ya. Eker-ekeran ganggu kuliah, ganggu kita sama temen. Kita harusnya melakukan apa, jadi melakukan apa. Karena gawe newes lorwati kita tuh harus healingnya jauh lagi. Camping mana kalian pujon, camping mana nanti terlalu banyak drama. Jadi tidak usah terlalu baper sama pasangan. Nah, yang saya sampaikan adalah tadi kodratnya melayani ya, sebagai perempuan, sebagai seorang muslim memang kita harus melayani. Tapi bukan berarti saya tidak punya kesempatan untuk berdaya, berkarya. Bukan berarti begitu. Karena pernikahan sejatinya adalah kesepakatan. Iya, di pernikahan itu tidak ada yang namanya cinta. Yang ada hanyalah rahman dan rahim, kasih dan sayang. Allah tidak mengatakan, tidak mewajibkan menikah itu cinta, tidak ada cinta. Karena memang di pernikahan tidak ada cinta, yang adalah kasih dan sayang. Kalau di usia saya sekarang ini pernikahan sudah mencapai 13 tahun ya, kita hampir seperti mau jadi teman walaupun belum jadi teman, eker-ekeran. Ya itu proses, nggak apa-apa. Semua yang menikah begitu, dan itu biasa. Bersayang lagi, bertengkar lagi, itu biasa, itu proses. Dan memang kewajiban kita sebagai seorang perempuan melayani. Nggak bisa kalau tidak melayani, itu kewajiban saya. Tapi kalau di luar, nafsi sendiri. Jadi menurut agama yang saya yakini, ya saya harus melayani seorang suami. Seperti itu ya Mbak Alessa sayang ya. Oke. Mohon maaf Kak Ria, waktunya kurang 5 menit. Oke siap. Terakhir sekarang siapa tadi? Itu tadi, oke. Mas siapa tadi namanya? Mas Novel. Ya, keren ini pertanyaan tadi. Pancingan. Ya, saya sebagai pancingan memang. Boleh ya pancingan, mancing gak oleh diwakil. Ya, kenapa begitu? Saya tadi sempat mengatakan bahwa saya saya lahir di Sidoarjo. Saya tumbuh di Sidoarjo, orang tua saya juga Sidoarjo, saya asli putra daerah. Saya juga seorang Hiu Sidoarjo, saya seorang duta wisata Sidoarjo, saya juga dulu seorang paskibraka dari Depak Sidoarjo. Jadi memang keterikatan dengan Sidoarjo erat. Kenapa saya memilih untuk masuk di politik? Yaitu tadi berangkat dari kekhawatiran di Sidoarjo ya, yang hampir sampai 3 kali. Karena saya merasa bahwa saya punya kewajiban nih sebagai warga negara warga Sidoarjo untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Karena kalau saya tidak berkontribusi dalam politik apapun, saya
saya merasa bahwa apa ya, saya tidak layak begitu ya menjadi orang Sidoarjo. Iya, memang saat ini saya tidak masuk di lingkaran politik, tapi saya menyuarakan banyak hal di Instagram saya, di media sosial saya, dan saya selalu menyuarakan tentang ngono yo ngono tapi ojo ngono. Mungkin paham ya, di politik tidak ada yang namanya bersih, tidak ada yang namanya kosongan, tidak ada yang namanya tidak modal, pasti semua dengan modal. Kenapa? Ya pasti kita masuk di politik, di partai walaupun tidak dengan modal, tapi nanti kalau kita masuk di bursa legislatif, masuk di nomor 1, 2, 3, at least misalkan itu gratis, tapi pas waktu kita pencoblosan kita harus bayar saksi. Siapa yang bayar saksi? Kan nggak mungkin, partai itu juga mengeluarkan uang meskipun tidak ada mahar. Jadi berangkat dari kekhawatiran saya sebagai warga Sidoarjo yang hat-trick berturut-turut 3 kali masuk di KPK dengan kasus yang sama, yakni korupsi. Itu saja. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Berangkat dari situ. Kalau misalkan saya dianggap pancingan, nggak apa-apa. Kalau pancingan saya masuk, politisinya masuk, maka nggak apa-apa. Saya dianggap apa namanya itu saingan mereka, saya nggak apa-apa. Malah lebih senang. Itu lebih seru. Nggak apa-apa. Karena kan ini media sosial ya, media sosial. Dan tidak ada politik itu yang tidak bertengkar, pasti bertengkar. Tapi sejatinya kalau ketemu, ya kita baikkan lagi, kita berteman lagi. Itu hanya permainan saja. Dan pancingan itu memang saya gunakan untuk seperti itu biar rame. Sekarang wakil bupati saya adalah perempuan dan seluruh, kalau bisa saya gambarkan ya, Instagram beliau yang dulu sama sekarang itu berbeda. Banyak yang mengatakan bahwa gaya busana, gaya berbicara itu mengikuti saya. Gak apa-apa, saya bisa berarti pancingan saya masuk. Nah, seperti itu. Kalau misalkan takut, kita ada hukum, kenapa harus takut? Saya tidak berbuat dosa selama saya tidak melanggar kode etik, tidak melanggar aturan negara, masih aman. Kan kita demokrasi untuk membicarakan apapun kita sekarang. Gitu ya sayang? Dan apa lagi ada? Gak ada ya? Sudah, itu saja. 100.000 ya Gope. Terima kasih untuk kalian semua ya. Tepuk tangan dong.